Pandang jadi sedikit gelap. Contohnya saya memberikan satu quotes kepada satu bank begitu ya. Ketika pada waktu itu BCA, bunga perumahan tertentu 10% masuk di koran besar-besaran. Besok ada bank lagi, Bank Mandiri balas, bunga perumahan tertentu 9%. Berarti dia sudah punya nilai tambah dibanding BCA. BCA juga punya nilai tambah, dia lebih dekat, lebih apa, semua punya nilai tambah. Tapi kemudian besok lagi ada bank keluar begini, kredit perumahan tertentu 16%. Nah ini termasuk Bank EO. Kenapa dia tidak punya nilai tambah? Ada head to head kalah dipromosiin lagi. Iya. Tapi ada bank pinter gitu ya. Langsung ngomong gini, cukup 585.000 per bulan. Anda bisa mendapatkan rumah. Lalu saya bilang begini, apa yang gelap? Dia karena kita nggak ngerti sebetulnya berapa persen toh bunganya. Bunganya berapa persen, plafonnya berapa, terus kemudian kita boleh ngomong lagi ceritanya setelah bunganya berapa, uang mukanya berapa kita nggak tahu. Terus kemudian rumahnya di sebelah mana kita juga nggak tahu, betul? Jadi, tapi dia bagus, rame nggak karu-karuan, laris. Bahkan hari ini dia nomor 2. Di bawah BTN, ngalahin BCA, ngalahin Mandiri. Kok bisa? Ya, gelap tadi itu ya. Oke. Nah, gelap itu bisa dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Anda jualan misalnya sama-sama beras, kemudian sama-sama 1 kilo, mereknya sama, bahannya sama, orang pasti pilih yang lebih murah. Karena Anda head to head. Anda tidak punya. Kalau Anda misalnya, oh beras kami saya tambahin vitamin A, mulai tambahan begitu. Oh beras kami mengandung air lebih banyak, oh beras kami mengandung misalnya DHA, mengandung apapun, mengandung mahkota dewa misalnya begitu. Misalnya ada Mbak Neng gitu ya di sini ya, rasanya mahkota dewa, apapun gitu. Anda sudah mulai beda, tidak bisa dibandingin, harga mulai gelap. Jadi sekarang nilai tambahan itu bisa bikin harga tersebut jadi gelap. Tapi kalau kita langsung head to head ya dengan sendirinya cuma paling murah. Ya mau nggak mau dong mesti paling murah ya. Saya cuma pengen tahu ada nggak sih resep, ini bukan resep, bukan wedang-weding loh Mbak Ning ya. Ini resep mengenai bagaimana caranya kita jadi kaya, tapi wis pasti kaya gitu loh. Pasti kaya. Ada enggak? Ada. Resep yang paling sederhana untuk pasti kaya adalah ceritanya melakukan satu yang namanya aset alokasi. Apa itu? Jadi maksudnya aset alokasi itu begini, banyak orang tidak pernah menunda kesenangan. Kalau dia tidak pernah menunda kesenangan, banyak orang konsumtif dalam sekarang. Dia kredit nyicil semuanya sekarang, besok mati ninggalin utang. Banyak orang kan begitu ya. Anda tidak boleh, Anda harus lebih baik menunda kesenangan. Biarkan dulu istilahnya uang bekerja untuk Anda, baru Anda konsumtif. Nah, level konsumtif yang paling bagus ketika Anda punya cukup, bukan dari hasil usaha aktif income, tapi dari pasif income. Tidur pun uang Anda jalan, dan ternyata bisa menghasilkan uang untuk kita. Resep paling sederhana, kalau kita ikat pinggang, siapapun Anda, berapapun income Anda, tidak peduli. Kalau income Anda misalnya seperti Mike Tyson, 312 juta US, seumur hidup dia tinju. Hari ini dia menyatakan bangkrut, masih utang 35 juta US. Kaya bukan karena berapa besar income-nya, tapi berapa besar income Anda yang Anda alokasikan untuk membuat peternakan uang. Baik. Jadi kalau nggak ada yang dimasukkan peternakan ya wes Kak, miskin. Michael Jackson saya baca mau bunuh diri, katanya utang 200 juta US, tidak masuk akal gitu ya. Rumah orang tuanya 4 juta US juga digadaikan, tidak masuk akal bagi saya. Karena dia selama ini tidak pernah melakukan satu aset alokasi yang terus digulung, tidak boleh diambil, ditambah terus. Kalau kita 20 tahun kita ikat pinggang, kita gulung terus, berapapun uang yang Anda tambahkan, Anda hasilnya akan dahsyat luar biasa. Di buku saya bahas bagaimana seorang yang namanya Pak Tegun gitu ya, kerja di bank tahun 78 sampai tahun kemarin tahun 2005 pensiun, kaya raya luar biasa, uangnya tidak pernah untuk bisnis, tidak pernah, ini paling goblok lah, ilmu paling goblok tapi pasti kaya. Anda tekun aja, Anda gulung terus tambahin. Oke, mari kita tes pakai perhitungan ini gitu ya, kita tampilkan di komputer berapa duitnya Anda bisa kalau Anda gulungkan terus ditambah terus jadi berapa. Mari kita lihat. Ini dia ceritanya. Ada program komputernya. Misalnya umur Anda sekarang misalnya 35 tahun. Terus kemudian umur Anda ingin pensiun 55 tahun, 20 tahun kemudian gitu ya. Kita pengen tahu, kalau sungguh bunganya misalnya 12% misalnya, kita masuk ke reksadana atau masuk apa yang misalnya ini pajak bisa diisi, kita sementara kita kosongin misalnya gitu. Berapa uang Anda sekarang? Misalnya, oh sekarang saya baru punya 10 juta. Setiap bulan Anda tambahin berapa misalnya? Misalnya, oke, saya tambahin 1 juta. Setoran per bulan pada tahun berikutnya kita misalnya, enggak lah, tetap aja 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu saat Anda umur 55 tahun, uang Anda 1 miliar sudah. Tapi kita ngomong, mari kita lihat lagi. Misalnya umurnya diganti, tolong ini asisten saya, ini Pak Erlambang, yang umurnya bukan,